Jumpa lagi, konco-konco dokter desa. Minggu lalu, saya menerima kunjungan seorang ibu hamil cukup bulan, di mana dia datang karena ingin dilahirkan secara sesar. Ketika saya tanya kenapa, ibu ini mengatakan bahwa dia sudah pernah di USG kira-kira seminggu sebelumnya, dan dikatakan bahwa bayinya mengalami lilitan tali pusat. Karena itulah dia ingin dilahirkan secara operasi sesar. Apa itu lilitan tali pusat? Apakah memang bayi yang mengalami lilitan tali pusat harus dilahirkan secara operasi sesar? Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Sebenarnya terdapat 3 cara dalam melahirkan bayi. Yang pertama adalah lewat cara normal, yaitu persalinan vaginam, persalinan yang dilakukan lewat vagina. Yang kedua adalah persalinan juga lewat vagina, tetapi dengan dibantu. Bisa dibantu dengan obat, misalkan dengan diberikan zat oksitosin yang didrip, yang diberikan lewat pembuluh darah, yang bertujuan untuk membantu dalam merangsang kontraksi rahim lebih kuat sehingga bayi juga lebih cepat keluar, atau dengan dibantu dengan alat, misalkan alat yang namanya vakum atau forceps. Dan yang ketiga, jika persalinan lewat vagina atau persalinan normal itu gagal atau tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan tindakan pembedahan dengan operasi sesar. Lilitan tali pusat adalah suatu kondisi di mana tali pusat melilit pada bayi. Bisa pada badan bayi, kaki bayi, leher bayi, dan sebagainya. Namun tersering melilit pada leher bayi. Bisa 1 kali, 2 kali, atau lebih dari 2 kali lilitan. Banyak orang beranggapan bahwa jika sudah ada lilitan tali pusat, maka sebaiknya bayi dilahirkan dengan cara operasi sesar. Apakah memang demikian? Tali pusat adalah semacam tali atau kabel atau saluran yang menghubungkan antara plasenta dengan pusar bayi, di mana ukuran normalnya panjangnya adalah sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Namun terkadang ditemukan terlalu pendek, di bawah 30 cm. Atau ada juga yang ditemukan terlalu panjang, di atas 100 cm. Di dalam tali pusat terdapat 2 pembuluh darah arteri dan 1 pembuluh darah vena, di mana lewat pembuluh ini makanan dan oksigen disalurkan masuk ke bayi, dan juga zat-zat sisa metabolisme dibawa keluar dari bayi menuju plasenta dan dibuang lewat peredaran darah ibu. Gangguan dan hambatan pada penyaluran makanan dan oksigen lewat tali pusat ini akan sangat membahayakan bagi bayi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Konsistensi tali pusat tidaklah seperti kabel atau tali yang keras, tetapi seperti jeli agar-agar yang lunak dan empuk. Sehingga seringkali lilitan tali pusat tidaklah membahayakan dan bayi masih bisa bergerak dengan leluasa. Namun, dalam kondisi yang jarang, bisa terjadi suatu kondisi di mana sisa tali pusat yang tidak melilit itu menjadi sangat pendek. Sehingga pada saat
bayi akan keluar, dia tertarik oleh sisa tali pusat yang sangat pendek ini, dan kemudian akhirnya akan menahan sehingga bayi sulit keluar. Tetapi sekali lagi, ini adalah kondisi yang jarang terjadi. Pemeriksaan ultrasonografi bisa menentukan ada tidaknya lilitan tali pusat dan juga menentukan berapa jumlah lilitannya. Namun, pemeriksaan ini tidak bisa memastikan arah tidaknya lilitan dan juga tidak bisa memastikan berapa panjang sisa dari tali pusat yang tidak melilit saat bayi di dalam kandungan. Terdapat beberapa kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya lilitan tali pusat. Yang pertama adalah tali pusat yang terlalu panjang. Yang kedua adalah bayi yang terlalu aktif bergerak. Yang ketiga adalah cairan ketuban yang berlebihan, sehingga memungkinkan bayi untuk bergerak lebih leluasa dan meningkatkan risiko terjadinya lilitan tali pusat. Dan keempat adalah ibu hamil yang hamil bayi kembar, terutama jika bayi kembar ini terletak dalam satu kantong. Lilitan tali pusat bisa menjadi berbahaya bila sisa tali pusat yang tidak melilit itu pendek, sehingga pada saat persalinan, di mana bagian terendah turun, maka sisa yang pendek ini akan teregang, sehingga lilitan yang tadinya lunak, empuk, longgar, menjadi erat, dan kadang terpuntir, sehingga menyebabkan hambatan pada aliran makanan dan oksigen masuk ke bayi, dan itu bisa membahayakan bayi. Dan kemudian sisa tali pusat yang pendek ini juga akan menghalangi turunnya bagian terendah dan menyebabkan kemacetan persalinan. Dan pada akhirnya persalinan terpaksa dilakukan dengan cara pembedahan atau operasi sesar. Jika didapatkan lilitan tali pusat menjelang persalinan, maka sebaiknya persalinan dilakukan di rumah sakit agar monitoring kondisi bayi dan juga kemajuan persalinan bisa menjadi lebih teliti. Jika pada saat monitoring didapatkan adanya gangguan denyut jantung bayi atau terdapat kemacetan dalam kemajuan persalinan, maka sebaiknya persalinan diselesaikan dengan pembedahan atau operasi sesar. Jadi sebenarnya, jika ditemukan adanya lilitan tali pusat menjelang persalinan, maka masih sangat memungkinkan untuk dilakukan persalinan normal. Masih sangat memungkinkan. Namun saran saya, sebaiknya persalinan normal dilakukan di rumah sakit, agar monitoring lebih teliti, dan juga jika ada masalah, dapat lebih cepat ditangani. Demikian ulasan sederhana tentang lilitan tali pusat. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.